Perkenalkan, nama saya Nur Kristi Adi Utama dengan NIM 67202053. Di sini saya akan membahas tentang simulasi ELU dan shift unit. Bersama rekan saya, Juan Albert Pujianto dengan NIM 67202164 yang akan membahas register dan CPU. Oke, kita masuk ke dalam Arithmetic Logic Unit. Apa itu ELU? ELU adalah kunci dari CPU. Terdiri dari kombinasi sirkuit yang melakukan operasi aritmetik dan logik menggunakan bilangannya biner. Selanjutnya ada biasanya di dalam ELU sendiri ada 2 input dan 1 output. Di dalamnya terdapat control bits untuk memilih operasi mana yang dipakai. Control bits menggunakan form 2 pangkat n. Next kita ada logical operation. Nah, di sini akan saya jelaskan kuncinya yaitu logical operation dilakukan menggunakan sepasang bilangan biner. Disebut juga dengan bitwise operation. Yang mana logical atau bitwise operation ini sederhana dan mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke logical operation. Di sini adalah contohnya di dalam tabel. Kita akan coba isi ya. Di sini ada inputnya A dan B. Untuk ini ada N, untuk N 00, A0, B0, 0. Lalu A-nya 1, B-nya 0. Karena N dia 0. Karena harus benar semua. 0, 1, 0 juga. Nah, untuk input yang ini, karena benar semua, dia 1. Next, kita ada OR. Di sini, 1 benar yang benar. 1 benar, di OR benar. Jadi kalau salah-salah, dia salah. Atau 0. 1 dan 0, jawabannya 1. 0 dan 1, jawabannya 1. 1 dan 1, jawabannya juga 1. Oke, lanjut. Ini not E. Not E berarti dia adalah inverse-nya dari E. Inverse-nya dari E, 0 inverse-nya 1. 1 inverse-nya 0. Ini 1 dan 0 lagi. Next, not B. Not B, inverse B berarti 1, 1, 0, dan 0. Next, di XOR. XOR itu kalau di dalam inputnya dia tidak sama atau keduanya tidak sama. Jadi kalau sama dia bernilai salah atau 0. Ini 1, 0 berarti jawabannya adalah 1. 0, 1 jawabannya 1. 1, 1, 0. Oke, lanjut ke not n. Nah, di sini merupakan inverse atau negasi dari n ini. Nah, yang ini n sini. Karena dia dinegasi, jadi kita tulisnya 1, 1, 1, 0. Next ada not or. NOR merupakan negasi dari OR. Tarik sini. Nah, 1, 0, 0, ini 0, dan 0. Maaf, karena ada yang salah. Oke. Nice. Nah, di sini merupakan logical operation. Dalam contoh ini pakai A dan B. Nah, kita akan lanjut. Nah, di sini ada clearing a bit. Untuk clearing a bit ini dia spesifik ya. Di sini di dalam satu mikroprosesor yang namanya ARM Cortex M3. Nah, dia mempunyai Satu fitur yang dinamai clearing a bit. Nah, untuk clearing a bit sendiri dia
pakainya ini oke, clear set to zero. Jadi kita bisa set to zero atau semisal ini ada 1 1 1 1, kita mau set angka ini, semisal angka terdepan ini menjadi 0, kita akan setnya pakai clearing a bit, tapi hanya di dalam ini mikroprosesor ARM Cortex. Nah, gimana caranya? Kita pakai B dan ini inverse-nya. Oke, contoh. Jika saya mau clear paling depan, saya pakainya 1 0 0 dan 0. Oke. Lalu proses selanjutnya adalah B-nya kita inverse atau kita negasi. Jadinya 0 1 1 1. Nah, di sini sudah. Lalu lanjut kita ada N. Seperti di sebelumnya, bagaimana N? Kalau N berarti dia 1 dan 1 apa? 1 dan 1, betul. 1 dan 1, betul. 1 dan 1, betul juga. 1. Lalu ini dengan ini, 1 dan 0 salah. Lalu jawabannya adalah 0. Nah, di sini clearing a bit, dia clearnya karena kita set yang ini, yang paling depan saja. Jadi dia clearnya yang paling depan. Oke. Begitu adalah clearing a bit. Next. Nah, di sini ada satu arithmetic operation. Karena dibagi menjadi 2, dia ada addition dan subtraction. Addition itu penambahan, lalu subtraction ini pengurangan. Nah, ini gampang ya, gampang dipelajari. Untuk addition itu rumusnya seperti ini, kayak gini. Contohnya Y sama dengan A tambah B, begitu. Next ini, wah, ini subtractionnya, ini pengurangannya. Kalau di binary, pengurangan dalam bentuk binary, kita coba kalau Y ini kan kurang. Kalau di ALU dia tidak bisa menerima ini, tidak bisa menerima kurangnya ini. Tanda ini tidak bisa. Jadi dia ditulisnya seperti ini dengan menambah. Nah, tuh dengan menambah. Nah, karena ALU itu menggunakan two's complement, dia ditulisnya seperti ini. Y sama dengan A, B-nya kita inverse atau kita negasi plus 1. Ya, sama aja seperti ini. Ini sama. Ini sama. Nah, oke. Next adalah, nah, contohnya. Dalam contoh ini ada Y. Y sama dengan 7 minus 3. Nah, di sebelumnya kan ini nggak bisa ya. A minus B kan tidak bisa. Jadi, kita pakainya seperti ini. Pakainya plus. Lalu, kita pakaikan two's complement. Ini, two's complement. Oke, ini B. Nah, minusnya yang kita pakai ini kan B. Ini A, B. Oke. Di B ini kan binernya 3. Dan nah, ini negasinya. Negasinya jadi dia di inverse ya. Kalau 0 0 1 1, inverse-nya 1 1 0 0. Nah, di sini kalau pakai two's complement, dia kan plus 1. Plus 1. Jadi, setelah dinegasi, dia tambah 1 di paling belakang. Dan ini hasilnya minus 3. Dalam two's complement ini. Ini two's complement. Oke, di sini ada
Contoh, kan tadi kita sudah pakai nih yang tools komplementnya, 7 minus 3. Nah, kan dia jadinya 7 tambah minus 3. Nah, ini 7, 7 tambah minus 3. Jadi ini berapa? Ini kita kan pakai addition tuh. Add ini. Sudah biasa. Jadi cuma kita tinggal tambah aja nih. 1 tambah 1, 0. Nah, ini 1 tambah 1, 0. Satunya di mana? Satunya carry di atas. Carry 1 tambah 1, 0. Nah, carry lagi. Nah, carry lagi. 1 tambah 1, 0. Nah, tambah 1. Oke. Carry lagi di sini. 1 tambah 1, 0. Nah, carry di sini. 1. Nah, ini yang ini yang paling kiri kita diabaikan. Hasilnya adalah 0, 1, 0, 0 atau 4. Nah, kan sudah ini ya, sudah benar ya. 7 minus 3, 4. Next. Nah, di sini data movement. Untuk data movement itu tidak terlalu rumit karena dia cuma memindahkan data. Dalam sini contoh gambarnya B ya. Value-nya B, nilainya B, dia pindah dari input ke output ini B melewati gerbang. Data movement-nya semua begitu. Tidak tidak terlalu rumit ya. Tidak terlalu rumit menurut saya. Next adalah ALU design. Nah, di bawah ini ada desainnya. Desain ALU yang terdiri dari arithmetic unit dan logic unit. Karena dia di split. Oke. Nah, setelah kita mengetahui LU desainnya, ada arithmetic, ada logic. Di sini nih, kita ketahui ada opcodes atau operation codes. Apa itu opcodes? Nah, opcodes itu digunakan untuk LU-nya tahu nih. Oh, kita kita mau operasi apa aja nih? Kita mau tambah atau kurang atau apa? Atau AND, OR, NOR, XOR atau yang lain. Diketahui kalau operasi ini menggunakan tiga tiga apa ya? Tiga huruf. Ada ADD, add, SUB atau pengurangan tadi sub, lalu dan lain-lain. Ada RSB, AND, OR, BIC, EOR, MOV dan ini ada 9. Next. Nah, ini adalah satu contoh. Jika di sini ELU yang kita sudah tahu desainnya seperti ini, gimana caranya dia melakukan addition A ditambah B? Karena kita sudah tahu di sini operasi add yang ini dia 0 0 0 0. Nah, patokannya di sini. Gimana caranya? Dia dari A dia masuk sini nih. Ini kan 0. Oke, masuknya ke arithmetic unit. B 0 masuknya ke arithmetic unit. Nah, dia carry atau enggak? Di sini F2-nya kosong, jadi dia tidak carry. Karena tidak carry, F2-nya kosong. 0. Dia 0. Nah, habis dari situ, dia ke sini. Dan 0 lagi di F3. Hasilnya adalah Y. Jadi, kita ketahui bahwa F0-nya adalah, di sini F0 adalah 0. F1 dia 0 juga. Lalu F2 karena tidak carry dia 0. Dan F3. F3-nya berapa? 0 juga. Oke, lanjut. Nah, ini adalah
overflow. Jadi dia bilangan 4 bit yang kita ketahui, dia menggunakan bilangan yang bertanda dengan range. Range-nya di sini ada sampai sampai plus 7. Pakai tanda ya di sini. Tandanya minus dan plus. Nah, untuk di sini overflow dia labelnya V. V bukan O ya. Labelnya V. Meaningless. Dia meaningless untuk unsigned. Kalau tidak bertanda, dia tidak akan dipedulikan. Lalu hanya diimplementasikan kepada arithmetic operation. Overflow ini gimana sih? Nah, di sini ada tabel. Jika uh, tabel biner ya ini, tabel biner dengan tools operation. Dia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjutannya tidak 8, namun lanjutannya adalah minus 8. Jadi di sini adalah batasnya. Nah, ini merupakan batas. Jika dia melewati batas, maka overflow. Lalu situasinya seperti ini. Jika plus tambah plus, dia hasilnya minus. Jika minus tambah minus, dia hasilnya plus. Jika plus dikurangi minus, hasilnya minus. Jika minus dikurangi plus, hasilnya plus. Nah, di sini ada overflow flag. Di sini adalah panduan atau bantuan ya, seperti bantuan kita untuk memahami caranya overflow, penggunaan overflow sendiri. Oke, kita coba ya. Di sini ada addition dan subtraction. Kita coba addition deh. 7 ditambah 4. Nah, di sini 7 ditambahnya 4. Karena addition dia searah jarum jam, kita pakai searah jarum jam 1, 2, 3, 4. Hasilnya minus 5. Oke. Sesuai dengan rumus yang tadi, plus ditambah plus hasilnya minus. Plus ditambah plus hasilnya minus. Lalu di sini ada pengurangan, kita coba pengurangannya. Di dalam pengurangan kita akan coba berapa ya? 2, kita coba 2 dikurangi 2 kurangi berapa? 2 kurangi 3. 2 dikurangi 3. Bukan salah jarum jam, kita balik. 1, 2, 3. Hasilnya minus 1. Begitu cara penggunaan overflow flag maksudnya. Oke, kita masuk ke dalam shift operation. Nah, di sini shift operation itu udah include di dalam ALU sendiri. Dibagi menjadi 2, ada logical dan arithmetic. Logical shift dia melakukan shift without inserting a new bit. Jadi dia tidak menambahkan bit baru. Kalau sudah shift ya gitu aja, dia fill with 0 atau dia diisi dengan 0. Next adalah arithmetic shift. Nah, arithmetic shift ini dia melakukan shift dengan mempertahankan number atau bilangannya itu, sign of number. Dia bilangan yang bertanda dia pertahankan dari kanan atau kiri. Next, logical shift. Nah, di sini cabangnya di logical shift ada lagi nih. Ada cyclic dan logical. Kalau cyclic dia semisal dia melakukan shift, bilangan yang di shift yang keluar dari shiftnya itu akan diputar kembali. Jadi dia shiftnya itu memutar, tidak menghilangkan, tapi diputar bilangannya. Dan selanjutnya ada logical shift. Nah, ini yang
setelah bilangannya di shift, dia tidak menginput yang baru. Jadi dia pakainya 0 untuk bilangan yang di shift, yang hilang. Nah, di dalamnya, di cyclic dan logical, dia terbagi lagi menjadi dua, ada shift left dan shift right. Shift left, dia shift atau dia geser ke left itu kiri. Shift right, dia geser ke kanan. Untuk left, dia pasti hasilnya dia larger, atau dia lebih tinggi, atau lebih besar, karena dia gesernya ke kiri. Untuk shift right, dia pasti hasilnya lebih kecil, karena dia geser ke kanan. Nah, arithmetic shift operation. Karena tadi cabang logical sudah, ini di arithmetic. Arithmetic itu dia gesernya ke kanan atau kiri juga dengan dengan mempertahankan bilangan tertentu. Di sini tadi yang dijelaskan, di sini preserving the sign of the number. The sign-nya, the sign. Ini tandanya dia which is LSB or MSB. Ini least dan ini most. Oke. Nah, karena kita sudah pelajari, ini ada satu poin lagi. Untuk arithmetic shift, dia biasanya dia dilakukan di division atau pembagian. Pembagian itu gini. Nah, tuh multiplication dia perkalian. Nah, oke, kita lanjut ke shift operation example. Di contoh kali ini, saya siapkan ada input nih. Ada input A, dan A. Nah, ini 10 ya. 10, 10, 10, 10. Ini juga 10. Nah, ini ada 6. 6 yang akan kita kerjakan. Shift left, shift right, circular left, circular right, dan asymmetric. Di sini asymmetric left dan asymmetric right. Kita akan kerjakan dari shift left-nya dengan nilai input A 1010. Jika kita geser ke kiri, maka hasilnya adalah 0, 1, 0, mengikuti dengan pedoman yang tadi, usually filled with 0. Maka dia tidak akan menghasilkan bilangan baru, namun dia diisi dengan 0. Nah, ini adalah hasilnya dari shift left atau SHL. Next, kita masuk ke dalam shift right. Jika shift right, dia digeser ke kanan. Untuk menggeser ke kanan, hasilnya 0, 1, 0, 1. Nah, karena digeser ke kanan dan di pedoman tadi dia usually filled with 0, maka di sini dikasih 0. 0. Ini di sini ya dikasih 0. Lanjut. Nah, di sini ada circular. Circular tadi, nah ini cyclic atau circular. Dia diinsertkan di another part. Memutar ya. Kalau di bahasa Indonesia diputar. Jadi, kalau ada bilangan ini, biner seperti ini, left itu ke kiri. Circular shift left. Dia diputar ke kiri. Jadi, hasilnya 0, 1, 0, 1. Dia diputar ke kiri. Lalu lanjut ada CIR. CIR tadi masih ingat, circular shift right. Dia diputarnya ke
kanan. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 0, 1 juga. Nah, sama ya? Sama. Nah, lanjut kita ke asimetrik nih. Ini yang berbeda. Jadi di sini 0, 0, 0, 0 ini tandanya plus ya, plus. Kalau di shift left, left tadi identik atau kita bisa sebut perkalian. Perkalian ini perkalian, ini right itu pembagian. Nah, kan kita bisa kira-kira tuh 10 dikali 2, ini kan dikali 2, ini nanti dibagi 2. 10 dikali 2, 20. Nah, kita pakainya binernya 20. Atau kita bisa juga geser-geser juga. Jadi hasilnya 0, 0, 0, maksudnya 1, 0, 1, 0, dan 0. Nah, ini dia 20. Ini 20, ini desimal. Ini desimal. Lalu, lanjut ke asymmetric shift right. Kalau di shift right, dia pembagi. Bagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi, hasilnya ada 0, 0, 0, lalu 0, 0 lagi, 1, 0, 1. Ini adalah 5. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari shift tadi, shift operation. Oke, di sini saya sudah menyebutkan ada 6 contoh shift operation, shift left, shift right, circular left, circular right, asymmetric shift left, asymmetric shift right. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Kesimpulannya, jika dalam ELU itu adalah kunci dari sebuah CPU yang memproses operasi aritmetik dan logik karena tadi terbagi menjadi 2, aritmetik dan logik. 2 bagian itu dibagi arithmetic unit dan logic unit yang di dalamnya terdapat banyak sekali operasi dan disebutkan sebagai opcode. Ada add, sub, RSB, AND, OR, BIC, EOR, MOV, MFN, MVN. Dalam ELU terdapat pula operasi shift yang kita sudah pelajari tadi yang memungkinkan kita menggeser bit ke kanan atau ke kiri dengan shift yang kita pakai yang bermacam-macam pula. Oke, perkenalkan nama saya Juan Albert Pujianto. Di sini saya ingin membahas tentang simulasi logik, instruksi, dan pengalamatan CPU. Di sini saya satu kelompok dengan Kak Yanuar Kristiati Utama. Nah, di sini saya ingin membahas CPU dan register. Oke. Nah, apa itu CPU atau Central Processing Unit? Nah, CPU itu bisa dibilang itu komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan aritmetika perhitungan itu. Dan CPU sendiri itu berfungsi sebagai otak dari komputer yang mempunyai tugas seperti operasi aritmatika, lalu perbandingan logis, dan pergerakan data berdasarkan instruksi yang diambil dari memori. Nah, pada umumnya ya, untuk langkah-langkah instruksi itu ada 3 langkah utama, yaitu di sini ada fetch, decode, dan execute. Untuk fetch sendiri ini
pada langkah pertama itu CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori. Nah, alamat instruksi ini itu ditentukan oleh PC atau program counter yang menunjuk ke lokasi memori dari instruksi berikutnya yang nantinya itu akan dieksekusi. Nah, setelah mengambil instruksi, PC atau program counter itu biasanya ditambahkan nilai untuk menunjuk ke instruksi berikutnya secara berurutan. Nah, setelah diambil ya, setelah instruksi itu tadi diambil, kita akan mendekode ya. CPU akan mendekode instruksi tersebut untuk menentukan operasi apa yang perlu dilakukan dan apa saja operan. Operan itu contohnya itu seperti tambah, kurang, bagi, kali. Nah, jadi CPU itu akan mendekode instruksi tersebut ya, untuk menentukan operasi apa yang perlu dilakukan dan apa saja operan tadi yang terlibat. Nah, setelah instruksi diambil ya, CPU itu akan mengeksekusi instruksi tersebut dengan melakukan operasi yang ditentukan. Fase eksekusi ini itu dapat melibatkan satu tindakan atau urutan tindakannya, tergantung pada arsitektur CPU dan kompleksitas instruksi. Jadi ini dilakukan ya, ketiga ini, fetch, decode, execute itu bisa dibilang itu dasar ya dari operasi CPU, dan akan diulangi terus menerus itu sampai selesai ya. Saat instruksi diambil, didekode, terus dieksekusi ya, terus menerus sampai selesai. Nah ini operasi yang dapat dilakukan oleh CPU ini. Untuk aritmatika ya tadi bisa addition atau penambahan, lalu ada subtraction atau pengurangan, multiplication atau perkalian, division atau pembagian, lalu increment ya, penambahan 1 ke value, misal ada value 9 ditambah 1 10, dan ada decrement ya, pengurangan 1 ke value, jadi misal ada 9 akan menjadi 8. Terus CPU juga bisa melakukan operasi logik. Di sini ada 4, ada AND ya, logical AND operation, lalu OR, logical OR, dan exclusive OR ya, XOR, dan yang terakhir ada NOT, logical NOT operation. Dan yang terakhir ini ada shift ya, yang bit shift itu ada left shift, right shift, lalu rotate left sama rotate right. Nah, selanjutnya apa itu register? Register adalah jumlah penyimpanan kecil dalam CPU itu sendiri, yang paling kecil ini. Register dapat digunakan untuk menyimpan data secara sementara selama pemrosesan. Register merupakan bentuk penyimpanan komputer yang paling cepat dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang dioperasikan oleh CPU. Register ini diatur dalam hierarki atau tingkatan dengan berbagai jenis yang melayani berbagai tujuan, seperti GPR atau General Purpose Register dan SPR atau Special Purpose Register, seperti program counter atau PC ya, itu ikutnya SPR. Nah, di sini itu ada tingkatan register ya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini yang tingkatan paling tinggi itu ada register CPU ya, yang menjadi unit penyimpanan sementara di dalam CPU yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Register CPU ini menyimpan data yang diperlukan untuk pemrosesan dan bertindak sebagai penyimpanan sementara selama operasi. Dan yang kedua ini ada memori KC,
level 1. Untuk memori KC ini memori tercepat kedua yang terletak di antara CPU dan memori utama. Ini CPU dan memori utama. Memori KC ini memanfaatkan prinsip temporal locality, yang berarti menyimpan data yang sering diakses untuk mengurangi kebutuhan mengakses memori utama yang lebih lambat secara teratur. Nah, lalu untuk level kedua ini ada memori utama. Memori ini tuh lebih lambat daripada memori KC, tetapi lebih besar kapasitasnya. Memori utama menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Dan ini ada secondary memory atau penyimpanan sekunder, memori sekunder ya. Memori ini tuh memori yang terlambat tetapi memiliki kapasitas yang tertinggi, yang digunakan untuk penyimpanan data dan program jangka panjang. Dan yang terakhir ada tertiary storage pada level paling bawah, level 4. Nah, tertiary storage ini itu seperti kapasitas memori umum ya, seperti hard drive, SSD yang sampai 1 tera, 2 tera itu tertiary storage. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe register, ada 7. Yang pertama akumulator, kedua program counter, ketiga instruction register, keempat data register, kelima address register, keenam temporary register, dan yang terakhir ada input-output register. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tiap-tiap register itu fungsinya apa. Yang pertama ini ada akumulator ya, yang besar bitnya itu 16 bit. Jadi di sini itu register yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi aritmatika dan logika yang akan dilakukan nantinya oleh CPU. Jadi ini tuh biasanya digunakan sebagai lokasi penyimpanan sementara untuk hasil perantara dalam perhitungan. Dan yang selanjutnya ini ada program counter yang besar bitnya itu 12 bit. Register ini itu melacak alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan diambil dan dieksekusi oleh CPU. Setelah setiap instruksi itu dieksekusi, PC ini biasanya ditambahkan nilainya untuk menunjukkan instruksi berikutnya itu ke dalam urutan. Dan yang ketiga ini ada instruction register yang besarnya 16 bit. Ini tuh ya tugasnya itu hanya satu, untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Jadi instruksi ini tuh diambil dari memori dan dimuat ke dalam IR atau instruction register sebelum diuraikan dan dieksekusi. Dan yang keempat ini ada data register yang besar bitnya itu 16. Register ini itu digunakan untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan itu berjalan. Biasanya digunakan untuk berbagai tujuan seperti menyimpan operan. Operan itu seperti tambah, kurang, kali, bagi, itu namanya operan. Ya, untuk operasi aritmatika atau menyimpan data yang nantinya itu akan ditransfer antar bagian-bagian yang beda dari sistem komputer. Dan selanjutnya ada address register yang besar bitnya itu 12 bit. Di sini itu tugasnya itu ya untuk menyimpan alamat memori. Address register ini itu sering digunakan untuk menyimpan alamat lokasi memori
yang nantinya itu akan diakses lagi untuk operasi baca atau tulis, read or write. Dan selanjutnya ada temporary register, ini besarnya 16 bit. Ini tuh ya bisa dikenal juga sebagai namanya itu ada scratch register atau working register. Dan ini tuh digunakan untuk menyimpan data secara sementara selama langkah-langkah perantara dari perhitungan atau operasi. Dan yang terakhir ini ada input output register, ini itu register yang digunakan ya untuk menyimpan data masukan dari perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan register pun sama saja seperti input register. Output register itu untuk menyimpan data sementara sebelum dikirim ke perangkat eksternal seperti layar monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu register CPU yang tadi itu secara umum itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada GPR atau General Purpose Register dan SPR atau Special Purpose Register. Nah, yang pertama itu ada GPR ini. GPR itu komponen penting dalam arsitektur CPU yang memiliki berbagai fungsi seperti menyimpan data, menyimpan alamat memori atau instruksi. Register ini itu biasanya itu dilambangkan sebagai R1, R2, R3, dan seterusnya. Dan ini itu sangat penting untuk memproses tugas secara efisien. Berbeda dengan lokasi memori yang diakses berdasarkan alamat. Register ini itu diakses menggunakan nama-nama yang telah ditentukan register GPR ini. Konvensi penamaan untuk register juga dikenal sebagai identifier. Itu bergantung pada ukuran register yang biasanya diukur dalam bit. Konvensi penamaan ini itu juga dapat memastikan akses dan manipulasi data dalam CPU untuk berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ini ada SPR ya, Special Purpose Register. SPR ini itu adalah register dalam CPU yang dirancang untuk tugas-tugas atau operasi tertentu, spesifik hanya untuk itu saja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh namanya. Berbeda dengan GPR tadi yang dapat digunakan untuk macam-macam tujuan, SPR ini itu hanya memiliki fungsi-fungsi yang ditentukan dan biasanya diakses hanya untuk operasi-operasi tersebut itu saja. Jadi hanya bisa melakukan satu operasi. Sebagai contoh, salah satu SPR yang tadi saya sudah sebutkan itu seperti program counter. Program counter itu selalu menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Nah, itu saja. Dan nilai ini pun tidak dapat diubah-ubah oleh seorang programmer gitu. Ini tuh dapat dibilang itu memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan aliran eksekusi dalam sebuah program. Terus contoh lain itu ada instruction register. Instruction register ini bertanggung jawab untuk menyimpan instruksi yang diambil dari memori selama eksekusi program itu berjalan. Ini berfungsi sebagai lokasi penyimpanan sementara untuk instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Nah, di sini saya menggunakan contoh mikroprosesor 8085 ini. Untuk SPR ini itu ada dua, ada user accessible yang bisa diakses dan ada yang tidak bisa diakses. Ya, di sini tuh ada akumulator, program counter, stack pointer, dan flag register yang dapat diakses oleh user, dan yang tidak dapat diakses itu ada instruction register IR,
temporary register TR, lalu increment decrement tadi yang dilakukan oleh CPU, dinaikkan satu turun value, dan address latch atau address register. Oke, nah sekarang saya di sini mau memberi contoh ya, contoh semua materi yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana kita akan menyelesaikan instruksi dari awal sampai akhir ya. Misalkan kita ada instruksi A dikali B lalu ditambah C dikurangin D, lalu kita kali atau bagi aja, bagi semua operasi. Ini cukup panjang ya, supaya menjelaskannya lebih paham. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 alamat. Ya, langsung saja di sini langkah pertama kita akan melakukan fetch, operasi fetch. Nah, apa yang akan kita fetch atau kita ambil yaitu value A dan B. Ya, di sini kita value A dan B akan kita fetch. Lalu kita akan decode operannya. Operan itu seperti tadi saya sudah jelaskan, operan itu tambah, kurang, kali atau bagi. Nah, di sini tuh operannya perkalian, maka kita akan menggunakan mul. Setelah ini, setelah kita perkalikan kedua bilangan ini A dan B, ini kita mau apain ini? Kita mau disimpan di mana? Nah, ini tuh akan kita simpan di GPR tadi yang saya sudah jelaskan juga, GPR General Purpose Register, yang disimbolkan menggunakan nama R1, R2, R3. Nah, kita akan simpan di R1. Nah, jadi begini, kita bisa tulis seperti ini, R1 A dikali B. Nah, lalu langkah kedua kita akan melakukan ini, fetch lagi kedua value yaitu C dan D. C dan D kita fetch, lalu kita decode operannya itu apa, perkurangan, maka kita akan menggunakan sub atau subtraction, pengurangan. Nah, setelah ini lalu kita akan dieksekusi, lalu akan kita simpan lagi ke GPR R2 karena R1 sudah ditempati oleh hasil dari A kali B. Ya, kita bisa tulis seperti ini, C dikurangin D. Nah, lalu langkah yang ketiga, ini ada tambah dan bagi. Kita akan melakukan pembagian dulu ya, karena statusnya lebih tinggi. PEMDAS di sini kita akan mengambil kedua value lagi, fetch. Yang pertama kita akan fetch hasil dari C kurang D yang sudah kita simpan R2. Jadi kita akan fetch R2 di sini. Lalu kita akan fetch E. Untuk value kedua kita akan fetch E. Nah, di sini kita akan decode operannya yaitu bagi atau div. Kita akan menggunakan div. Dan ini akan kita simpan ke GPR R3. Karena R1 dan R2 sudah ditempati. Nah, kita bisa tulis seperti ini. R3, R2 dibagi E. Nah, dan yang terakhir, karena kita sudah dapat A kali B dan kita juga sudah dapat C dikurangin D dibagi E, maka kita akan melakukan operasi yang terakhir, yaitu tambah ini.
Kita akan fetch value pertama, yaitu hasil A kali B yang kita sudah simpan di R1. Lalu value kedua, hasil dari C dikurangin D dibagi E yang sudah kita simpan di R3. Nah, di sini kita akan decode lagi operannya, tambah. Di sini kita pakai add karena itu. Nah, lalu kita ini akan disimpan di X, value hasil terakhir. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini. R1 ditambah R3. Nah, jadi begini. Semua tadi yang sudah kita bahas, saya beri contoh ini dari awal sampai selesai. Ya, jadi begini. Di sini saya contoh menggunakan 3 alamat. Oke, untuk kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas sampai contoh ini itu, jadi untuk CPU itu bisa dibilang itu seperti komponen utama komputer ya, seperti otaknya lah. Ya, proses eksekusi instruksi gitu yang dilakukan oleh CPU seperti fetch, decode, dan execute. Ya, untuk fetch sendiri itu untuk mengambil instruksi dari memori. Lalu untuk decode itu untuk menganalisis instruksi tersebut, ya operannya itu apa. Dan setelah kedua itu sudah didapatkan, kita akan melakukan eksekusi atau execute untuk menjalankan instruksi tersebut. Ya. Dan setelah kita sudah eksekusi, maka kita akan masukkan ke register CPU ya. Yang ada dua tadi, ada GPR atau General Purpose Register sama SPR atau Special Purpose Register. Nah, untuk Special Purpose Register itu untuk melakukan tadi itu fetch, decode, dan execute. Misalkan program counter itu untuk fetch-nya, decode itu untuk instruction register-nya gitu. Lalu setelah melakukan SPR itu kita dimasukkan ke GPR yang tadi R1, R2, R3 dan seterusnya sampai berapa gitu. Dan ini tuh proses ini tuh kita lakukan secara berulang-ulang ya, terus menerus sampai selesai, sampai instruksinya itu selesai gitu. Jadi CPU dan register itu komponen atau kunci dalam arsitektur komputer yang dapat memungkinkan eksekusi instruksi dan pemrosesan data yang efisien atau terstruktur ya. Ya, demikianlah presentasi dari kami mengenai simulasi ALU, Shift Unit Register, dan CPU. Saya Nurkisty Adutama, mewakili kelompok mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah. Terima kasih atas perhatiannya.